berdoa mulut kita yang masing berdoa ibadah. Baik, Ibu mau absen dulu kehadiran kita pada saat hari ini. Apakah hadir semua? Hadir. Ya, oke, bagus. Berarti kita hari ini hadir semua dan dalam keadaan sehat. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, Ibu mau ajak dulu anak-anak Ibu, boleh berdiri dulu semuanya. Kita mau sekaligus merayakan apa namanya orang fisik yang masih enggak ya anak. Oke, posisinya gimana biar bisa kawannya kanan kiri samping saudara tidak kena. Adabnya kemari semua ya bisa. Geser dulu kursi-kursinya. Boleh geser dulu ke belakang. Ya. Bisa ini kira-kira nanti kita ikutin ya yang ada di depan ini, makanya pemandangannya kemari. Oke ya. Bisa kita mulai? Bisa Bu.
waktu dalam sejarah. Ya, jadi nanti kita membahas tentang 4 konsep waktu dalam sejarah. Ya, ada yang pertama perkembangan, kemulangan, perubahan, dan kesinambungan atau keberlanjutan. Nah, di sini ya, Ibu mau tanya dulu ke kalian, sudah pernah dengar nggak keempat konsep waktu ini, baik itu perkembangan, perubahan, pemulangan, dan keberlanjutan? Pernah dengar ya? Sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan perkembangan? Sudah tahu? Sudah? Oke. Ibu mau tanya dulu, atau kalian bisa sebutkan dulu dari yang keempat konsep waktu ini. Ya, karena sebutkan dulu satu contoh yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian. Boleh, terserah. Perkembangan, pengulangan, perubahan, keberlanjutan, yang mana pun boleh. Coba, siapa kira-kira mau sebutkan satu contoh yang pernah kalian alami di dalam kehidupan kalian dari keempat konsep waktu ini? Siapa kira-kira bersedia? Ayo, silakan si Alexandria. Boleh berdiri, nak? Perkembangannya mental dulu masih egois, sekarang udah Oke, terima kasih. Kasih dulu tepuk tangan untuk kita. Jadi teman kita ini mengalami perkembangan, ya kan, dari segi pola pemikiran, ya kan, semakin lebih dewasa. Ya, memang kalian ini kalau ibu katakan di tingkatan SMA pola pemikirannya harus lebih dewasa dibandingkan dulu waktu SMP, ya. Dari segi kedewasaan apalah yang mau kalian tunjukkan pada saat ini? Contohnya, dewasa dalam hal apalah kalian bisa tunjukkan? Mengambil keputusan, iya. Apalagi bertanggung jawab, bersikap, dan lain sebagainya. Oke, di sini Ibu ada sediakan satu video. Nanti kamu boleh perhatikan. Ini adalah contoh perkembangan. Dan nanti boleh kalian siapkan pertanyaan atau apa yang mau kalian sampaikan tentang video ini. Ya, kita saksikan dulu bersama-sama videonya. Halo guys, jumpa lagi di channel Indofood TV. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi ini semakin besar. Perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, mengalami perkembangan. Bahkan sejak zaman Romawi kuno, teknologi sudah mulai dikenal. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan kehidupan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Berikut sejarah perkembangan teknologi. Nomor 1. Perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri, seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana bambu. Ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Nomor 2. Zaman kuno.
Di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentang waktunya cukup lama, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramida. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal mercusuar dan jam matahari. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Nomor 3. Teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada masa kini adalah dari sisi seni. Pada masa kini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada masa ini atau pada zaman ini juga penjelajahan mulai diumum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Nomor 4. Teknologi era revolusi industri. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial yang ada. Revolusi industri pertama terjadi pada abad 17, abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentu saja tidak lepas dari teknologi. Sekarang kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nomor 5. Teknologi di abad 20. Pada masa ini, Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan. Transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti sekarang ini juga ditemukan. Pada akhir abad ini, internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersil. Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor. 1. Teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi ini di bidang ekonomi berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata atau berhadapan antar pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi online. Selain itu, sistem pembayaran berubah menjadi e-money. Yang kedua, teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Seperti jika berita kebakaran yang terjadi di Australia yang terjadi pada beberapa waktu lalu, tentu kejadian ini sangat ramai dibicarakan karena berita sekarang sangat mudah tersebar melalui media yang ada. 3. Teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern. Jika dulu kita bepergian masih menggunakan delman becak, sepeda. Jika dulu kita bepergian masih menggunakan delman becak, sepeda, pedati, dan getek. Namun kini semuanya lebih mudah karena banyaknya transportasi modern yang diciptakan seperti sepeda motor, pesawat, kapal, kereta cepat, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, seseorang dapat untuk mengangkut barangnya atau berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Teknologi komunikasi. Berkat kemajuan zaman, kini dapat berkomunikasi jarak jauh. Kita tidak perlu lagi menulis surat, lalu mengantarnya pada pos dan menunggu selama berhari-hari.
Karena kini kita bisa dengan mudahnya dapat mengirim pesan dengan teman kita yang berada di luar daerah ataupun luar negeri dalam sekali klik. Bahkan sekarang kita bisa telepon dan melihat muka teman kita secara langsung atau yang biasa disebut video call. Yang keempat, teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan yang jadi lebih baik. Seperti pendidikan berbasis komputer, tentu hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Model pembelajaran menggunakan komputer diantaranya Computer Based Instruction atau CBI, Computer Assisted Instruction atau CAI, Computer Based Training atau CBT, dan Computer Based Education atau CBE. Dengan adanya inovasi sistem pendidikan seperti ini, mungkin dapat meningkatkan minat murid dalam belajar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk ikuti video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, kalian telah menyaksikan satu video tentang apa ini tadi nak? Perkembangan. Iya, kira-kira dari video yang kalian saksikan ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi dari video kita ini? Apa kira-kira yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari video yang kita telah saksikan bersama ini? Ya, silakan. Boleh apa yang dilihat tadi boleh ditanyakan atau boleh dikasih tanggapan, boleh juga mak. Ada? Oh, bisa. Yuk, siapa yang mau? Oke, yuk silakan. Aku Billy. Nama saya Melia akan menanggapi video dari Ibu. Yang saya tangkap dari video tersebut adalah mereka menjelaskan perkembangan-perkembangan yang ada pada zaman sekarang. Mereka menjelaskan teknologinya, transportasinya, dan perkembangan ilmu pengetahuannya. Lalu mereka juga menyebutkan contoh-contohnya dari perkembangan zaman tersebut sampai sekarang. Oke, terima kasih. Kasih dulu tepuk tangan. Jadi yang dilihat oleh teman kita tadi perkembangan dari waktu ke waktu ya, dari segi teknologi transportasi, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, ada lagi kira-kira yang lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari video itu tadi? Ada? Satu orang lagi? Boleh? Dari apa yang kalian lihat tadi nak? Yang laki-laki ya? Yuk, yang laki-laki dulu silakan yuk. Siapa yang mau? Yang di belakang, ketua kelas. Ya. Nah, yuk ketua kelas dulu. Boleh silakan. Saya ingin menanggapi video. Dengan adanya video tersebut, kami dapat mengetahui apa saja perkembangan zaman yang ada di dunia maupun di Indonesia. Jadi video tersebut sangat bermanfaat bagi kami untuk mengenal dunia ekonomi, untuk mengenal teknologi yang sudah berkembang. Oke, terima kasih kan sudah dari tayangan video ini tadi kalian sudah lihat ada perkembangan, ya karena itulah sebagai contoh perkembangan yang terjadi di dunia ini bahkan di negara kita Indonesia, ya dari berbagai teknologi perkembangan zaman, ya kan mulai dari masa praksara sampai masa kini, ya pasti ada perkembangan. Nah, jadi di sini tadi kan ada 4 konsep waktu dalam sejarah. Jadi yang ditayangan video ini tentang perkembangan. Jadi kita mau buat produk nanti berdasarkan gaya belajar atau apa yang kamu minati, ya kan? Apa yang kamu ingin hasilkan produk dari materi kita yang 4 ini, 4 konsep waktu ini, ya kan?
nanti ibu mau kalian dengan anggota kelompok ya menentukan apa yang mau kalian hasilkan sesuai dengan minat kalian. Ya kan, minat apa atau kalian mau buat apa dengan produk yang berbeda-beda. Oke? Nah, ibu mau tanyakan dulu. Kira-kira produk apa yang mau kalian buatkan nanti? Coba. Ada kelompok scrapbook. Oke. Main happy. Komik. Apalagi? PowerPoint dari Canva, ya kan? Oke, berarti semua sudah menentukan apa yang kalian minati untuk kalian buatkan. Oke? Nah, jadi sekarang kita mau duduk dulu berdasarkan kelompok kita masing-masing. Ya, yang kalian sudah tentukan kemarin, yang kalian mau kemana, silakan dulu bergabung dengan kelompoknya, ya. Dan alat dan bahannya juga kalian disiapkan. Nah, jadi kalau yang video ini boleh nanti kalian buatkan di luar aja. Ya, di luar kalian siapkanlah kalian bermain peran. Udah? Ada pertanyaan dari tugas-tugas yang ditanya? Nah, kalau tidak ada, silakan dulu bergabung dengan teman kelompok. Dan kapan ini kita kumpul? Minggu depan ya? Iya, ayo silakan dulu bergabung dengan teman satu kelompoknya. Yuk. Iyalah, cuma nggak ada cara. Halo Bu, halo semuanya. Kami kelompok scrapbook. Oke. Iya Ibu, ada kami beribu. Foto kemana? Sudah dapat kalian itu. Cantik kan? Oh iya, Fotoku yang bersera itu mana? yang ada foto. Apa kabar? Apa kabar, Bah? Kalau ini pakai apa? Kardus? Pakai Apa? Karton. Oh, karton. ini potong aja dong. Ini ketuanya apa kerjanya? Dia saya menulis Bu. Saya menulis belum siap diringkas. Aku nanti di bagian presentasi, Bu. Diskusi kerjasama. Semangat diskusi kami di di grup. Udah ditentukan materinya. Ya, orang ini maksudnya. Habis bersera cuma. Ini apa? Hand mapping Bu. Hand mapping mana? Coba dulu. Ini proses mau membuat. Dibalik aja dulu. Jadi apa ini mau dibuat pertama? Mau bikin Judul, oke. Terus pakai kertas apa itu ya? Kertas apa itu nak? Origami. Ya udah ada konsep yang kalian mau buat? Udah. Oke. Oh yang seperti itu. Oke. Ini buat apa? Komik, Bu. Komik. Udah ada di konsep gimana mau yang dibuat? Ada Bu, dia yang bikin studio story-nya, Bu. Terima kasih, Pak. Ini apa pembukanya? Iya, ini udah pembukanya. Terus udah apa lagi contoh? Itu kan tadi contoh apa itu? Perkembangan. Oke, terus perubahan apa? Kok satu? 4. Jadi 4. 4. Iya. Lagi biar misalkan. Pikirkan apa contoh perubahan? Perubahan. Contohnya apa yang berbeda dari sebelumnya? Baru ada perubahan di masa sekarang. Dari pohon bambu.
Kan video itu pada Indonesia ya bisa. Pemerannya kalian. Pikirkan apa contohnya. Terus pengulangan. Gimana? Berulang lagi dia. Kita bikin video menarik gitu. Pengulangan apa? Di sekolah. Pergi sekolah berulang lagi. Iya, berulang lagi cepat. Apalagi keberlanjutan. Hidup apa yang bisa kau contohkan? Usia aja bu, misalnya balik lagi. Hidup. Pembangunan ada nggak? Enggak. Pembangunan apa? Pengembangan. Keberlanjutan. Perubahan apa penjelasannya? Nanti buat contohnya ya. Kira-kira di situ bisa nggak ditempel gambar? Bisa bu. Bisa ya. Buatkan gambarnya. Jadi nanti ditayangkan bisa nampak. Gambar kau cari gambar perubahan itu. Nanti kirim ke Natalia ya. Dek aku udah loh dek. Sampai perubahan ini ada dua gambar. Keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu seperti kehidupan manusia seperti kehidupan manusia yang tidak statis koma tetapi dinamis. Ini kan tadi ini aja ya kan dia sama. Hari raya. Bagi selesainya dong. Bagi selesai. Yang jelek. Nih, gimana? Udah apa yang mau dikerjakan? Masih diambil kan? Jelek itu motor. Kan orang jadi jelek. Bagus. Simpat padat nusuk nabrak minggir. Ini enggak nabrak dinding, semalam nabrak mobil. Tapi ada juga seorang baik jelek. Kau usah banyak kali apa weh? Kau banyak kali itu kan udah 4 kan itu acak. Rafael Struy main semalam tuh. Rafael ganteng loh guys. Aku tidur lagi. Udah. Satu
kan? Fans FOMO. Tahu kau. Kasih jelas dulu, Bin. Kasih jelas dulu, Sil. Sisil nanya Chelsea nanya Kaira. Lalu kenal kayak gitu aja ya. Ada yang paling ganteng Jake. Jamin. Jamin. Sariput. Bapakku. Bapakku Karina. Sip. Bapakku Parel. Astagfirullahaladzim. Aku ada kali itu dulu. Allah, dibilang jangan dibilang. Astagfirullah. Ibu kenal Parel terus dong? Enggak, Bu, Ibu percaya sama Ketua dia. basket. Allahu Akbar. Diperjelas, Cak. Angry. Iya, Wikid. Iya, WICKED. Itu kasar. Iya, gitu juga sih. Wik kasar. Kalau gue mah Itu mari. Tanggal 22 ya, 22 November ya, nonton PEL. Hari Regan Dewi Kecil. apa ya? Soal Di rumahnya. itu di karton atau Kenapa sih, Chelsea? Itu kayak suruh dia mah. Dia mau ikut lomba. Iya loh, aku ikut lomba loh. Dia ke Andi, teman gaul. Mau lomba ke Paris. Lagi mau dia menang sekali Aku ikut dapat gol. Aku ikut jadi asistennya. Iya bisa sih. Kau do re mi fa sol la si do aja cengap cengap. Cepet juga ya. Mau kemana le? Apa ada ulang mulutnya kayak gini? Enggak pantas duluan. Pantas sekali. Bisa kan? Bisa itu. Rompi ya. Udah aku bilang kan ada asalnya itu memang gitu. Ada nggak contoh? Rumah ibu yang depan desa ini kan? Yang Berapa? Kok tahu? Oh ya? Oh. Iya. siapa namanya itu? Hah? Putri. Lagi deh. Jadi udah tutup TK kalian itu ya kan? Apa lagi? Baru dapat. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah. Pakai warna gitu. Enggak ini lah. Bukan apa itu nak? Brush pen. Ada yang baru aja ya. Menggambar pun cocoknya kamu itu berarti bisa mengukir-mukir kayak gitu ya kan?
Hah? Ya, contohnya. Udah apa yang kalian ini? Ini kan pakai media apa ini kan? Origami kertasnya kan? Itu perkembangan. Kalian mau buat panjang? Atau segini kayak gini? Pendek. Oh. Kami masih apa bu konsepnya? Bikin ceritanya bu. Oh, ini di mana? Toko. Orang lagi jalan, kalau kayak toko depan toko lah. Habis di warung ada baca berita. Tuh ganti latar orang di rumahnya duduk di sofa itu nonton TV buka berita ngerti. Beneran ini konsep orang. Bandung pasti nyabar dia ya. Dia mana jadi orang sabar ya? Udah iya udah. Belum bisa juga. Jangan enggak. Breastpen dia banyak gue. 56 sini sih ada jadi 66 itu. Aku jarak ada kedua jarak. Belinya di Shopee bebe. Sekarang ada Snowman. Itu merek apa? 2000 kurang. Mau buat apa ini? Background. Breastpen. Ngetes. Dah.
Saya baru Kalisa Desani. Saya Naila Hija. Saya Desani. Saya Alia Jakira. Selanjutnya akan dibacakan oleh perubahan dalam sejarah dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dan sebenarnya merupakan perubahan kebudayaan yang terjadi secara cepat dan menyangkut tergantung kehidupan masyarakat. Contohnya revolusi agraria di Indonesia dan revolusi industri. Selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan dalam sejarah merujuk pada fenomena di mana pola atau kejadian serupa terjadi berulang kali sepanjang waktu. Ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesamaan dalam kondisi sosial, ekonomi, atau politik, serta perilaku manusia yang cenderung konsisten. Contohnya, termasuk perang yang terjadi berulang kali di wilayah yang sama atau krisis ekonomi yang mengikuti pola tertentu. Misalnya perang dunia 1 dan 2. Kedua perang ini menunjukkan pola konflik global yang timbul dari ketegangan politik dan militer yang terus berkembang. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan dalam sejarah merujuk pada perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya maupun teknologi dari masa ke masa. Perkembangan dalam sejarah menunjukkan bagaimana manusia belajar, beradaptasi, dan membentuk lingkungan mereka berdasarkan pengalaman, inovasi, dan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Contohnya, perkembangan teknologi komunikasi. Pada awal manusia berkomunikasi melalui surat dan pesan dibawa secara fisik. Dengan ditemukannya telepon pada abad ke-19, kemudian telepon di era modern dengan internet, cara manusia berkomunikasi berkembang pesat memungkinkan komunikasi instan di seluruh dunia. Yang terakhir adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dalam sejarah adalah rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang berkaitan satu sama lain. Artinya keberlanjutan dalam sejarah mempelajari bagaimana peristiwa di masa lalu mempengaruhi masa sekarang dan masa depan. Contoh dari keberlanjutan adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengadopsi kebiasaan lama di Indonesia, yaitu menarik upeti. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya. Saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya bertanya. Tadi ada di sini tentang perkembangan, yaitu di dalam sejarah dijelaskan bagaimana manusia belajar. Bisakah kalian berikan contoh manusia belajar dalam bidang perkembangan dalam sejarah? Contoh manusia belajar dalam perkembangan sejarah adalah sejarah manusia menunjukkan banyak contoh bagaimana belajar dan penemuan telah mendorong perkembangan peradaban. Contohnya penemuan tulisan. Sekitar 3.200 sebelum Masehi, orang Sumeria di Mesopotamia mengembangkan sistem tulisan yang memungkinkan pencatatan informasi dan penyimpanan pengetahuan secara sistematis. Kedua, misalnya penemuan roda sekitar 3.500 sebelum Masehi, penemuan matematika oleh Pythagoras sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi. Kemudian ada revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Apakah jawabannya terkait dengan sama? Selanjutnya ada yang bertanya?
dibacakan oleh Nikita. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Belatal Alena Kantantina. Saya Victoria Masaribu, saya Natalia Masaribu, Saya Nanda sendiri. saya Jessica Alina sendiri. Konsep hidup manusia ada 4. Yang pertama perubahan, yang kedua perkembangan, yang ketiga pengulangan, yang keempat kelanjutan. 1. Perubahan. Perubahan merupakan perbedaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu, seperti kehidupan manusia yang tidak statis tetapi dinamis. Contohnya seperti pada gambar berikut, dan pada tahun 1990 kota tersebut terlihat kumuh dan masih mempunyai gedung-gedung yang kecil, tetapi pada tahun 2024 kota tersebut sudah memiliki 2014 kota tersebut sudah memiliki gedung yang banyak dan tinggi seperti kota yang sekarang sering dijumpai. 2. Perkembangan. Perkembangan adalah berkembangnya struktur dan teknologi yang kompleks dalam kemampuan berbahasa, gerak halus berbicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Contohnya perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan sebagainya. Pengulangan. Pengulangan adalah fenomena ketika peristiwa, situasi, atau pola tertentu yang terjadi di masa lalu terulang kembali di masa mendatang. Contohnya, seperti pada gambar berikut, yang dulu pernah melakukan demokrasi seperti tuntut dibubarkan PKR dan PKI, dan sekarang terulang kembali demokrasi yang seperti dulu pernah dilakukan. Contohnya demokrasi mahasiswa tuntut PKI pada Yang terakhir adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contohnya seperti pada gambar di depan, di zaman dulu warga Indonesia melakukan pengibaran bendera untuk memperingati kemerdekaan, dan sekarang masih dilakukan. Setiap hari Senin sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan. Kesimpulan, secara umum, konsep hidup manusia dalam sejarah telah berkembang dari pandangan yang sangat religius dan mitologis menuju perspektif yang lebih rasional dan individualistik. Setiap periode sejarah memberikan pandangan yang berbeda tentang makna hidup, seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan filosofinya. Meskipun pendekatannya bervariasi, tema utama seringkali melibatkan pencarian makna, tujuan, dan esensi dari kehidupan manusia. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada teman-teman boleh kasih masukan ataupun saran, komentar yang membangun untuk kelompok mereka. Dipersilahkan. Aku masuk Kelompok seribu ingin bertanya. Oke, kepada kelompok seribu, silakan. Bentar ya. Ingin bertanya? Oke. Jadi di dalam presentasi kalian dilampirkan bahwa ada yang sudah terjadi pengulangan, yaitu pemberontakan di Filipina. Nah, ini saya tanya bagaimana cara menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi lagi di masa sekarang, seperti adanya komunis atau seseorang yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Terima kasih. Baik, akan kami diskusi. Baik, Alvin, boleh ulang lagi pertanyaannya? Bagaimana cara menanggulangi peristiwa seperti ini 30 SPKI agar tidak terjadi lagi di masa sekarang atau masa yang akan datang?
mengancam stabilitas negara. 3. Dialog dan rekonsiliasi, mengadakan dialog antara berbagai kelompok ideologi untuk menyelesaikan konflik dan mencari solusi bersama. 4. Transparansi dan akuntabilitas, memastikan adanya transparansi dalam pemerintahan dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. 5. Peningkatan kesejahteraan sosial, mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan radikalisasi. Baik, itu aja yang kami bisa jawab. Apakah sudah lengkap? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok yang lain boleh kasih saran juga bisa, nah, masukan untuk hasil kerja mereka. Ada yang mau ditanggapi? Yuk, kira-kira dari kelompok mana? Hasil karya mereka juga bisa dikomentari. Dari moderator. Silakan dari kelompok mana yang mau menanggapi hasil karya kalian. Apakah kelompok milenial mau memberi saran atau kritik bagi pendapat kelompok kami? Mepi mana Mepi? Ah ya, silakan nah. Dia juga boleh. Main Mepi? Iya, contohnya kayak Emmanuel Spinzer gitu ya. Karena kalau ini Terima kasih buat saran dan pendapat kelompok kami. Ada lagi? Yang kelompok video dulu, video yang di sana. Apakah kelompok video mau memberi saran? Apa video? Ah iya, video. Saran masukan. Ayo berdiri aku. kelompok kami sebaiknya kalian menyampaikannya lebih pelan jangan cepat. Jadi kamu kayak Oke, sekian dari presentasi kami kelompok PPT. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Margaret Pardede SPD sebagai guru kampus dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok kampus dengan saya Chelsea Leoni Wirasumora sebagai moderator dengan rekan-rekan saya. Saya Christine Cecilia Silaban. Saya Nanda Sari Aulia. Saya Maira Azani. Akan presentasi mengenai materi konsep hidup manusia dalam sejarah. Konsep hidup manusia dalam sejarah. Yang pertama, perubahan. Perubahan dalam konsep hidup manusia adalah transformasi atau pergeseran dalam cara manusia memandang, menjalani, dan mengorganisasi kehidupan mereka. Perubahan terjadi karena berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, penemuan ilmiah, perubahan sosial, politik, agama, dan lain-lain. Contohnya, pertama revolusi industri. Pada abad ke-18, munculnya mesin dan pabrik mengubah manusia dan bekerja secara manual dan berbasis pertanian ke pekerjaan di pabrik dan kota, meliputi urbanisasi, jam kerja teratur, dan lain-lain.
Dan yang kedua, pengulangan. Pengulangan sebagai konsepan dasar hidup manusia adalah pola atau siklus yang terjadi berulang kali dalam berbagai aspek kehidupan dan perkembangan sesuai individu. Contohnya yang pertama, 1. Rutin harian. Bangun, sarapan, bekerja atau belajar, mandi, makan malam, dan kembali tidur malam. Yang kedua, latihan dan pendidikan. Mengulangi pelajaran untuk dapat menguasai materi. Yang ketiga, perayaan atau hari besar, yaitu perayaan ulang tahun, Natal, Lebaran, dan Tahun Baru. 3. Perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus. Perkembangan ini terjadi sepanjang hidup, dimulai dari bayi hingga berlanjut sering waktu. Dalam proses ini manusia mengalami peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan penyesuaian. Perkembangan fisik mencakup aspek berikut. 1. Spiritual, maknanya diganti oleh hati. 2. Mental, kemampuan berpikir dan pengetahuan. Fisik, pertumbuhan tubuh, keterampilan motorik, kesehatan. 4. Sosial, penyesuaian terhadap norma sosial. 5. Emosional, kedewasaan dalam mengelola. Yang keempat ada kesinambungan. Kesinambungan sebagai konsep hidup manusia adalah kelanjutan dari berbagai aspek kehidupan di mana setiap tahap, keputusan atau pengalaman membentuk dan mempengaruhi hidup dan juga tahap-tahap berikutnya. Adapun contohnya adalah pendidikan untuk generasi yang akan datang, menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang belajar untuk anak-anak, memastikan mereka siap untuk cabaran masa depan dan dapat terus memajukan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab serta kritik dan saran. Waktu dan tempat disilakan. Kami ini pertanyaan dari kelompok video. Yang laki-laki. Saya ingin memberikan kritik dan saran. Saya dari kelompok video ingin memberikan kritik dan saran. Menurut saya kelompok kalian penampilannya sudah bagus dengan pembawaannya yang membuat saya lebih mengerti dan sangat jelas untuk dipahami. Dan penampilan saya saat membaca presentasi kalian itu sudah sangat bagus. Oke, setidaknya kelompok serta pertanyaan. Menurut saya dalam membuat aspek kalian sudah bagus. Semua hiasannya itu sangat cocok untuk dalam tema sejarah, perkembangan, perubahan, pengulangan, dan kesinambungan. Dan harapannya mungkin dalam membaca sepertinya harus lebih ke audiens saja. Itu saja sih kekurangannya. Tapi yang lain sudah lebih baik. Terima kasih atas kritik dan sarannya ya. Dan kelompok bekerja silakan jika ingin pertanyaan atau kritik dan saran. Dari kelompok bekerja akan bertanya bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi pandangan masyarakat. Bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi pandangan manusia tentang Perubahan sosial dan politik dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh perubahan yang dapat terjadi. 1. Perubahan ekonomi dan kesejahteraan.
perekonomian. Perubahan dalam sistem ekonomi seperti dari ekonomi agraris ke industri atau kapitalisme dapat mempengaruhi cara orang bekerja untuk mendapatkan kualitas hidup. Perubahan sosial, mobilitas sosial. Perubahan dalam struktur sosial seperti pergeseran dari masyarakat berbasis kasta ke masyarakat lebih egaliter dapat mempengaruhi kesempatan dari individu untuk naik kelas sosial. Perubahan politik, hak politik. Perubahan politik seperti perolehan hak suara atau reformasi politik dapat mempengaruhi keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan. Apakah jawabannya sudah tepat untuk pertanyaan Anda? Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah berpartisipasi untuk presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan Belum terbit kok. Masa gitu? Tantangan. Mulai. Kami dari kelompok komik ingin mempresentasikan tentang waktu dalam sejarah, yaitu perkembangan, perubahan, pengulangan, dan kesinambungan. Saya sebagai moderator Cika Anastasia. Dan saya sebagai pemain umum dan cepat Pengulangan adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan berulang lagi di masa berikutnya. Aku gak capek sekolah melulu. Sekolah, pulang, sudah macam pengulangan. Selanjutnya perubahan. Perubahan adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak dan membuat perbedaan seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Bang, beli koran 1. Nasibmu, Dek, gak ada koran. Hah? Kenapa? Gini loh, Dek. Sejak era digital datang, barang lama sudah jarang dipakai. Karena itu, produksi barang lama seperti koran berkurang, digantikan dengan barang-barang yang canggih. Itulah perubahan zaman sekarang, banyak HP. Jadi, nyari informasi dan sebagainya jadi gampang. Dulu susah. Kalau nyari koran di sini nggak ada, cari di fotokopi lain. Fotokopi lain, ini kan fotokopi satu-satunya, Bang. Kalau gitu, tugas koran saya gimana, Bang? Yo nggak tahu. 3. Kesinambungan. Kesinambungan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkelanjutan dan berkala, serta tidak dapat dipisahkan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bro, niat amat baca buku sejarah. Ngantin kuy, udah bel nih. Duluan sana, aku lagi baca buku sejarah tentang kesinambungan. Emang apa menariknya baca tentang kesinambungan? Seru lah, orang kayak kamu mana bisa ngerti. Wong pas sejarah kok sering tidur di belakang. Baca sejarah tentang kesinambungan tuh menarik loh, karena kita bisa tahu apa saja yang dari masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya teknologi. Pada zaman prasejarah, mereka pakai batu untuk alat. Pada abad pertengahan, mereka menemukan alat lain semacam kompas atau transportasi. Dulu mereka menggunakan transportasi roda 2 seperti becak dan sepeda. Sekarang, orang bisa naik perahu, pesawat, dan lain-lain. Entah gimana nanti perkembangan teknologi di masa depan. Teknologi akan terus berkembang. Gimana? Seru kan? Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara berkelanjutan dalam aspek fisik dan psikis atau perubahan tingkah laku dan kemampuan. Di hari yang cerah, Raya, inget aku gak? Aku kawan SD-mu, Atma Adima. Oh iya, inget.
Berubah kali kamu Raya. Kira aku salah panggil orang. Dulu kamu pendek cabi, imut-imut gitu. Sekarang berubah kali. Ya iyalah, kita sekarang sudah SMA. Ya aku glow up lah. Aku kan berkembang. Emang kamu dari dulu sampai sekarang gak berubah? Sembarangan. Gini-gini aku juga berkembang. Makin tinggi, makin handsome juga. Najis. Sekian presentasi dari komik kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ini siapa? Siapa nih coy? Hah? Enggak, ini karakternya yang komik. Cantik. Astaga, aku ada pembeli. Cantik. Nanti videonya kayak masukkan di IG ya. Boleh. Ih, cantik kali Tuhan, niat kali selera astaga. Ih, cantik kali. Apa? Cantik. Iya. Iya, dasar juga. Enggak, Laras Ati. Aku cuma buat karakter. Makasih. Kau kayak gitu ini loh. Terima kasih. Ini masih Oh ini. Apa cuma? Bisa bikin kayak gini sesuai gambarnya. Samamu gampang nggak? Menurut kami bagus bu. Gambarnya mantap. Mungkin ceritanya juga mantap. Mantap. Gerak kita. Ada kata ya. Orang ada udah. cute banget. Terima kasih. Ini ya, cover. Iya, cover semacam covernya. Cute rapi. Kayak beda ya yang gambar ini. Iya, ini dia yang gambar. Kalau cover aku yang gambar. Ini bagus. Berapa lama kalian? 2 hari. Tapi cepet sih. Iya, bagi-bagi tugas. Oke, thank you. Iya, bagus juga. Berikan saran. Feedback. Menurut kami gambarnya bagus, udah bagus banget. Cuman ceritanya kurang panjang, biar harusnya ceritanya panjang. Oh, baiklah. Kali kami akan membuat cerita lebih panjang lagi dengan waktu yang lebih cukup. Terima kasih. Ya, ada di sini kami karakter sendiri. Pengulangannya sekolah sekolah. Ini kan lebih ganteng. Cinta pakai
Oke. Boleh ya kan Bu? Terima kasih atas kritik dan saran dari kelompok-kelompok yang lain. Kami akan tutup presentasi dari kelompok komik. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok video ingin mempresentasikan tentang perubahan, pengulangan, perkembangan, dan keberlanjutan. Di sini dengan saya Arianata sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Taufik Rahman. Saya ada Vincent Bernardo. Saya Muhammad Ali Firdan. Saya juga pertama. Kami akan membuka video dengan awalan perkembangan. Kami di sini akan membuka sesi tanya jawab dan apakah ada yang ingin memberikan kritik atau saran atau pujian itu? Oh, saya. Saya memberikan pujian kepada kelompok video mulai dari model, acting, editing, serta ide dan inspirasi kalian dalam membuat video tersebut. Saya berikan aplaus untuk kalian. Terima kasih atas pujian.
ujian Chelsea kami jadi makin semangat. Apakah ada lagi ingin memberikan kritik atau ujian atau saran gitu? Saran sedikit. Menurut saya dalam untuk editing modelnya kalian semua dan kameramennya juga bagus dalam video. Hanya saja saat video pengulangan suaranya kurang ada. Hanya itu aja kelemahannya. Yang sudah bagus. Terima kasih atas ujian juga dan kritiknya. Jadi kami tahu di mana kekurangan kami dalam membuat ini. Sekian dari hasil presentasi kami tentang video sejarah pengulangan, perkembangan, perlanjutan dan kembangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ibu guru. Di sini kami dari kelompok video akan mempresentasikan tentang hasil video kami mengenai konsep manusia dalam sejarah, yaitu perubahan, pengulangan, perkembangan dan keberlanjutan. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari saya Nadine Sulewinata sebagai moderator, saya Fitri Fatimah Lutfi, saya Widya Sejolesari, saya saya Sarah Grace Menjuta, saya Kasih Putri Siapri Marus. Langsung saja kita akan menampilkan hasil dari video kami.
Iya, jelas. Iya. Kok lang kataga pa? Iya, SMA. Tahanan. Gampang memang. Iya. Gurunya sama. Ya. Muridnya banyak. Oh, sosiologi. Gurunya sama dia.
Baiklah, itu hasil dari video kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan, kritik, atau pertanyaan? Saya pertama dari kelompok video ingin memberikan pujian kepada kelompok video juga. Video kalian sangat bagus, membuat suasana seperti terasa lebih terbuka, ceria, karena videonya sangat menarik. Sudah. Oke, lanjut. Video yang kalian buat sangat bagus dan menarik. Lalu walaupun tidak disampaikan secara langsung, kami dapat memahami konsep waktu yang kalian coba jelaskan. Udah. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Lalu terima kasih juga atas tanggapan yang teman-teman berikan. Kami tutup presentasi kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menampilkan hasil karya kalian. Ada berupa My Happy, ada berupa komik, video, 2 kelompok ya anak. Ada juga berupa scrapbook, ya kan? Nah, jadi dari hasil yang kalian sudah tampilkan tadi sangat bagus dan sangat menarik, kita apresiasi dulu untuk itu. Jadi yang kalian sudah tampilkan tadi sudah nampak di sana ada 4 konsep waktu, ya kan? Baik itu perkembangan, pengulangan, berkelanjutan, perubahan sudah kelihatan dari berbagai versi produk yang kalian hasilkan. Nah, jadi kita mau refleksi dulu, refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran yang kita sudah lakukan di hari ini? Dari hasil produk yang kalian sudah tampilkan. Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan tentang refleksi kita hari ini? Oke, silakan Alexa. Jadi dari beberapa produk yang dibuat sama teman-teman dulu, yang saya bisa pahami itu dari konsep-konsep yang berkaitan dengan manusia dan waktu, mulai dari pengulangan, kesinambungan, perubahan, perkembangan. Sudah nampak kelihatan semuanya di sana ya. Oke, bagus. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kawan kita ya. Iya. Ayo, silakan Cika. Dari program mind mapping, scrapbook, PPT, video, dan komik, kami semakin memahami apa itu waktu dalam sejarah. Seperti perubahan tadi, banyak videonya menunjukkan bahwa seperti itulah perubahan ataupun PPT, komik, scrapbook. Jadi kami lebih paham waktu-waktu dalam sejarah itu. Menurut saya program ini harus diteruskan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi hasil yang kita dapatkan dari yang kita sudah buatkan ini berarti anak-anak itu paham semua tentang 4 konsep waktu. Ya karena, oke, untuk kegiatan kita selanjutnya nanti itu ada tugas di buku paket kita di halaman 50. Ya, coba dulu lihat sama-sama.